Formasinya apa, Mbak? Kalau Kita formasinya ngobrol aja dulu. analis hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat, Pak. Kemudian berapa formasi itu? Cuma satu sih, Pak. Mbaknya peringkat berapa sekarang? Alhamdulillah sih peringkat 1. Dengan peringkat 2-nya jauh nggak skornya? Enggak sih, Pak, selisihnya cuma 11 poin. 11 poin itu berarti kalau dipersentasekan itu paling 2 atau 40% ya porsinya ya? Iya, 40% kali 11. 40, sekitar 4 poin kalau agregat akhir. Nah, terkait tadi analis, saya udah minta mbaknya untuk coba saya cek WA saya dulu. Ya. Jadi saya udah minta mbaknya untuk download Permenpan terkait dengan, udah sempat dibaca nggak? Kemarin udah Pak, pada sempat dibaca, tapi yang ini Permenpannya yang tahun 2009. Ada yang terbarunya nggak? Yang terbaru sih terakhir 2009. Berarti benar ya yang saya kasih linknya ya? Ya, yang itu. Nah, yang, cuman yang 2004, Pak. 2000 gimana, Mbak? Yang di link yang Bapak kirim itu 2004. Oh, ada yang terbaru ya? Ya, 2009. Enggak jauh beda sih, selisihnya cuma dikit-dikit aja. Enggak, itu aturan baru atau aturan perubahan? Kalau di sini sih kayaknya sih baru ya, Pak. Kalau perubahan baru kayaknya. Yang terbaru 2009 harusnya. Biar kita sama-sama ya, bentar. Apa nih yang terserah? Nah, jadi gini, analisis hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat ya. Iya. 2009 nih, Mbak. Sebelumnya ada guidance nggak dari ininya, dari apa? Dari panitia pelaksana bahwa materi yang akan diujikan itu apa? Ada nggak? Kalau dari panitia pelaksana yang pemerintahan daerahnya nggak ada sih, Pak. Tapi kalau dari Permenpan RB-nya kemarin, jadi karena dia jabatan pelaksana, jadi jabatannya serumpun sama yang fungsional itu ahli pertama auditor. Jadi kisi-kisinya sama dengan ahli pertama auditor, Pak. Oh, ahli pertama. Karena gini, karena saya baru dengar formasinya. Dan juga ahli pertama auditor ya? Iya, Pak. Oh, ya udah. Jadi mungkin apa yang sudah kita pelajarin ini korelasinya nggak terlalu banyak kali ya. Tapi nanti saya kasih tahu lihat mbaknya terkait dengan tadi ada SAIPI, standar auditor internal pemerintah, sama ada satu lagi bisa di-download. Ini buku diklat sih internal, tapi saya kasih aja. Saya coba refresh dulu diklat BPKP. Nah, cari aja, saya ketik di chat ya. Di mana? Dicari aja di Play Store pakai iPhone atau pakai Android? Pakai Android sih, Pak. Oke, saya ketik di chat ya. Mana nih chat? Atau nanti boleh minta nomor WA-nya aja, boleh, Pak? Ya. Iya, minta diklat fungsional auditor. Tapi gini ya, ini saya ngasih kisi-kisi, tapi kadang dari
pihak penyelenggara ujian itu dia bisa mengubah materi yang diujikan. Bisa jadi nanti yang diujikan malah akuntansi. Tapi kalau terkait dengan jabatan fungsionalnya, itu auditor ahli pertama ya? Iya, Pak. Kalau terkait dengan fungsionalnya, aturannya ada di TAIPI sama buku diklat fungsional auditor, nanti dia dalam bentuk APK, dia downloadnya kalau nggak salah PDF, nanti cari aja terkait dengan audit. Ini dari BKD-nya audit ya? Apa, Pak? Dari informasi dari penyelenggara ujiannya itu audit ya? Iya. Terkait dengan audit ya ujiannya nanti? Kemarin juga kan gabung grup, jadi katanya yang formasinya sama nih Pak, analis hasil pengawasan kan, dia bilang kemarin waktu tes itu 95% katanya materinya itu auditor katanya kan. Auditor, Paling ya udah. 5% itu mengenai pengaduan masyarakat. Jadi dominannya ke auditor, Pak. Oke, berarti bisa saya bilang beberapa materi ini ada yang nggak relevan ya? Ya, Mau kita mulai bahas soal atau mau kita gimana nih? bahas soal aja kali Pak ya. Oke. Ya. Dari yang kamu nggak bisa deh, kira-kira yang mana? Udah ditandain nggak? Atau kita mau langsung dari nomor 1? Nanti saya bakal tandain ini relevan atau enggak ya. Iya Pak, boleh Pak. Mulai dari mana maunya? Dari nomor 1 aja kali. Oke. Nomor 1 kamu jawabnya apa? D Pak, kecualinya kemudahan bagi organisasi dalam menindaklanjuti aduan masyarakat. Ini langsung jawab apa sempat mencari? Kalau udah baca yang di Permenpan RB nomor 5 tahun 2009 itu nggak terlalu sama sih Pak, tapi untuk yang D nggak masuk gitu, nggak ada di Permenpan nomor 29 tahun 2009. Oke, jadi kalau dalam pemecahan masalah atau analisis soal bisa kita gunakan kita analisis soalnya. Kita cari kata kuncinya. Di sini kan kata kuncinya unsur dalam pengertian aduan masyarakat, ya kan? Ini kelihatan nggak screen share ya? Aduan masyarakat. Jadi perspektifnya dari pengadu. Subjeknya siapa? Masyarakat. Jadi unsur ini harus dari sisi masyarakatnya. Yang pertama, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Oke, kedua, masih sudut pandangnya masyarakat nih. Yang C, keluhan atau ketidakpuasan ini masuk ke dalam materi aduan. Nah, sedangkan yang D ini perspektifnya bagi organisasi. Ya kan? Jadi yang keliru di sini jawabannya D. Kemudian yang kedua, unit kepatuhan internal, tahu pernah dengar nggak? Belum Pak, ini masih bingung, makanya nomor 2 mau nanya tuh Pak, maksudnya gimana itu? Unit kepatuhan internal ini sebenarnya kalau di Pemda itu nggak ada. Jadi kalau ditanya relevansinya, nggak banyak yang menerapkan karena mereka punya unit kerja sih atau OPD namanya inspektorat. Unit kepatuhan internal ini yang saya tahu adanya di Kementerian Keuangan. Jadi dia tugasnya untuk menangani adanya pengaduan yang sifatnya apa sih istilahnya itu, untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh internal instansi itu. Misalkan ada pegawai yang menyimpang, jadi semua laporan itu ditujukan ke unit kepatuhan internal. Jadi tujuan dibentuknya, kalau berdasarkan jawaban yang benar sih B. Iya. Kalau kita analisis ya, kita analisis satu-satu mengeliminasi penyimpangan yang timbul. Jadi UKI, unit kepatuhan internal ini lebih ke penanganan permasalahan. Kemudian yang B, penegakan hukum di lingkungan DJBC.
Yang C, penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai. Yang D, rekomendasi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran. Atau E, semua benar. Sebenarnya dari keempat jawaban A, B, C, D ini nggak ada yang menjurus terhadap tujuan dibentuknya UKI ini. Jadi yang A, mengeliminasi penyimpangan itu bukan tugas dari UKI atau Kitsda kalau di DJP. Kemudian yang B, penegakan hukum di lingkungan DJBC. Ini sebenarnya jawabannya masih ngambang. Penegakan hukum yang seperti apa terhadap internal atau terhadap eksternal. Kemudian yang C, penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai. Ini nih yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai itu bukan unit kepatuhan internal sebenarnya, tapi lebih ke atasannya. Misalkan di unit kerja dia, misalkan di kabupaten ya, menjatuhkan itu atasan langsungnya, dia ada forum sebenarnya, atasan langsungnya, kemudian ada pihak dari kepegawaian, BKP SDM namanya, kemudian juga ada pihak dari inspektorat, nanti dibentuk tim itulah yang menjatuhkan. Jadi sifatnya ad hoc, bukan kalau UKI ini kan udah instansi yang sifatnya bentuknya tetap, bukan ad hoc. Jadi di antara pilihan 4 ini, yang D, rekomendasi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran ini juga dilakukan dari tim tadi, sama D ini sama. Jadi jawaban yang paling kira-kira mendekati itu penegakan hukum di DJBC. Saya nggak tahu ini dapat soalnya dari mana, ini kemungkinan dari Kementerian Keuangan. Kalau saya bilang yang nomor 2 ini kurang, nggak terlalu korelasi, nggak ada relasinya dengan kamu yang formasinya di Pemda. Iya. Paham ya? Jadi kamu bisa tambahin nomor 2 ini nggak relevan. Oke. Kemudian yang 3, di bawah ini merupakan saluran pengaduan masyarakat kecuali. Nah, kalau untuk nomor 3, saya juga bingung nih, Pak. Kalau poin A, B sama D itu termasuk, terus yang C, website. Bingungnya apakah website atau aplikasi nih, Pak? Apakah Sebenarnya menurut saya semuanya benar sih. Iya, semuanya benar. Makanya saya bilang ada korelasi soal ini, mungkin ada yang nggak nyambung ya. Karena ini mungkin kurasinya masih perlu diperbaiki, kurasi soalnya. SMS iya betul, telepon dan surat iya betul, respondensi ya. Kotak pengaduan dan SIPUMA itu mungkin sistem informasi pengaduan masyarakat. Website ini sebenarnya ada juga sih, kalau misalkan kayak di baca koran online Kompas itu kan ada kotak komen, atau kita juga bisa menghubungi. Ada, kalau di beberapa kementerian itu ada istilah ini, WBS, whistleblowing system, itu berbasis web. Cuman mungkin karena soal ini mungkin agak sedikit usang ya kalau menurut saya ya, nggak update. Jadi kalau jawaban yang benar semuanya benar. Tapi kalau kuncinya sih dia bilang C. Tapi kalau menurut saya semuanya jawaban benar. Jadi jangan terpaku sama ini ya. Jangan terpaku sama, kalau misalkan kamu dikasih kuncinya, jangan terpaku sama kuncinya. Karena website juga dia bisa bangun sistem sih. Kayak ada website namanya Lapor. Memang dia dibuat untuk menampung laporan-laporan masyarakat. Seperti itu. Jadi nomor 3 nih jawabannya, kalau kuncinya C, tapi koreksi semuanya benar. Iya, iya. Jadi jangan ini ya, jangan terikat sama substansi soal ya. Tapi kalau misalkan nanti di aplikasi, pakai sistem CAT lagi ya. Iya. Itu kan harus menjawab. Ya kan? Nggak mungkin dijawab E. Jadi kamu analisis lah dari A, B, C, D ini, mana yang kira-kira jawabannya kamu yakin itu benar. Oke. Di bawah ini adalah contoh pelanggaran disiplin pegawai terkait dengan penyalahgunaan wewenang kecuali. Yang mana? Menurut saya jam kerja, Pak.
soalnya jam kerja itu bukan termasuk wewenang. Disiplin pegawai tapi nggak termasuk wewenang. Penyalahgunaan wewenang pemeriksaan barang, kamu tahu nggak prosedur apa yang dilanggar? Ini kan kalau A, suap itu terkait kewenangan dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu, ya udah jelas ya. Kalau pemeriksaan barang dan pemeriksaan dokumen, tahu nggak peristiwanya apa? Iya sih Pak, untuk peristiwanya belum jelas sih, tapi dikira-kira Jadi biar aja. kita tahu substansinya ya, biar Iya, kita tahu substansinya ya. Pemeriksaan barang sama pemeriksaan dokumen itu biasanya satu kejadian di kegiatan pengadaan barang atau jasa. Jadi contohnya gini, yang dimaksud pemeriksaan barang, misalkan dia mengadakan 10 unit mebeler gitu, yang datang cuma 9, tapi dia di dalam dokumen itu dia tulis tetap lengkap 10, padahal barangnya datang yang 9. Kemudian yang D, pemeriksaan dokumen ya seperti itu juga. Misalkan udah tahu dokumennya keliru, misalkan ada beberapa syarat ketika dalam pengadaan ada diajukan kan beberapa syarat untuk penyedia barang dan jasanya. Itu kelengkapan dokumennya, persyaratannya nggak lengkap tapi tetap diloloskan. Jadi jawabannya terkait dengan jam kerja yang benar. iya, Karena ini disiplin waktu ya. iya. Kemudian pengaduan yang terkait dengan layanan merupakan apa nih? Tadi saya juga bingung Pak untuk nomor 5 antara pengaduan layanan dengan pengaduan informatif. Kalau secara awam sih saya milihnya pengaduan layanan, tapi saya apa ya, lebih milih ke B sih Pak, pengaduan informatif. Oke, di sini pilihannya pengaduan layanan, pengaduan informatif, pengaduan penyimpangan, pengaduan normatif, dan pengaduan publik ya. Jadi pengaduan terkait dengan layanan merupakan pengaduan informatif. Kenapa? Karena kan yang kita adukan layanannya nih. Iya. Berarti sifat yang disampaikan itu sifatnya adalah informasi kapan itu terjadi, layanan apa yang. Kalau A ini dia redundant, dia bolak-balik aja dia istilahnya, kamu ngerti redundant nggak? Jadi pertanyaannya itu dibolak-balik. Pengaduan yang terkait dengan layanan merupakan pengaduan layanan. Sebetulnya bukan itu. Kemudian pengaduan penyimpangan itu terkait dengan yang atas nih, yang nomor 4 nih. Kemudian pengaduan normatif ini tidak ada. Kalau pengaduan publik itu sifatnya ya. Pengaduan publik itu terkait dengan layanan yang sifatnya publik. Sedangkan pengaduan privat itu biasanya lebih ke orang per orang. Kemudian nomor 6, analisa terhadap bentuk pelanggaran merupakan salah satu tahapan pra-investigasi, yaitu ada identifikasi, ada hipotesis, ada penelaahan. Di antara 3 ini kan terkait dengan proses investigasi ya. Iya. Nah, untuk gampangnya menganalisis jawabannya ini, kira-kira mana proses ABC ini yang dilakukan di awal? Identifikasi. Oke. Jadi terkait dengan proses investigasi itu sebenarnya ada kegiatan pertama itu, investigasi itu ada, kalau di audit itu ada survei pendahuluan. Kemudian pelaksanaan pendahuluan. Jadi survei pendahuluan itu kita mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan peristiwa atau subjek yang akan kita lakukan investigasi. Ketika itu sudah mencukupi, bukti awalnya sudah mencukupi, kita masuk ke tahapan awal. Tahapan awal itu bisa kita melakukan perencanaan penugasan terkait investigasi, pengumpulan peraturan perundang-undangan, kemudian meminta keterangan awal dengan pihak yang terkait,
baru setelah itu dilaksanakan investigasinya. Tahap akhir, belum sampai akhir sih, tahap selanjutnya itu kita membuat kesimpulan. Setelah kesimpulan, baru kita menyusun laporan untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Tahapan identifikasi ini ada di tahapan yang paling awal, pra-investigasi. Kalau di audit itu kita mencoba mengenali dulu permasalahan yang dilaporkan apa. Nah, kuncinya agak ada di sana agak berisik. Jadi di tahapan identifikasi ini kita melakukan pengumpulan bukti-bukti awal, kita mengenal dulu subjek permasalahannya apa. Kata kuncinya di sini ada 5W 1H. Oke. Apa, siapa, ya kan? Kapan, di mana, bagaimana. Sedangkan proses hipotesis itu ada di tahapan awal. Oke. Hipotesis itu maksudnya gini, pelanggaran apa sih yang kira-kira dilakukan, misalkan pelanggaran terkait wewenang. Nah, setelah kita punya hipotesis, langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis kan. Nah, setelah pengujian hipotesis itu barulah dilakukan penelaahan seperti itu. Nanti kalau kamu download aplikasinya, kalau download PDF-nya nanti ada dia, kalau ketemu buku diklatnya. Kemudian tugas seorang analisis hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat adalah, ini jawabannya mirip-mirip ya. Iya. Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan untuk menyimpulkan. Jadi ini kan hampir sama nih. Kata kuncinya ada di pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat. Yang B, melakukan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian, sama rekomendasi di bidang hasil pengawasan. Nah, yang B ini salah, karena rekomendasi itu ada setelah simpulan. Paham ya? Dikumpulkan, diklasifikasikan, ditelaah, harus disimpulkan dulu. Jadi ketika ada rekomendasi tanpa ada simpulan, itu keliru. Kemudian melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang rencana pemerintah umum, ini ngawur. Dijelaskan? Kemudian melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang laporan harta kekayaan dan penyelenggara, ini bukan, salah. Kemudian yang E, melakukan kegiatan analisis dan pelayanan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengaduan masyarakat. Ini juga salah. Jadi jawaban yang paling mirip A sama B nih, yang paling mendekati ya. Iya. Tapi jawaban yang benar adalah A, karena dia runtutannya dari mengumpulkan, mengklasifikasi, menelaah, kemudian menyimpulkan dan menyusun rekomendasi. Jangan lupa rekomendasi ini ada setelah simpulan. Kemudian selanjutnya, tahapan melakukan analisa serta menelaah data dan informasi di bidang hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat. Yang pertama, A, menerima arahan dari atasan. Oh iya, jawaban kamu apa nomor 8 ini? Jawaban saya semuanya benar, Pak. Oke, kita telah ya. Iya, Yang Pak. pertama, menerima arahan dari atasan. Ini kata kuncinya tahapan melakukan analisa serta menelaah data dan informasi di bidang hasil pengawasan. Yang B, mengumpulkan data dan informasi yang terkait. Yang C, melakukan analisa dan menelaah terhadap data informasi di bidang hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat. Yang D, melaporkan kepada atasan. Ada yang aneh nggak dari pilihan jawaban A, B, C, D ini? Halo? Kayaknya yang C, melakukan analisa dan menelaah. Itu mirip sama soalnya, Pak. Analisa dan menelaah. Sebenarnya bentuk soalnya pun nggak jelas ya. Pengaduan masyarakat titik. Jadi semua jawaban ini benar semua. Jadi menerima arahan dari atasan. Sebenarnya nggak baku-baku amat sih ya. Karena kalau di ini kan saya ada koreksi juga.
Sebenarnya ketika ada pengaduan dari masyarakat, itu kan ada salurannya kan. Misalkan dia menyurati ke kantor terkait itu. Nah, dari kantor itu ada disposisi. Prosedur yang di kantor saya ya, dia Iya. ada disposisi, kemudian dia disposisi itu, kemudian atasan itu menugaskan pegawai yang terkait. Misalkan siapa, A, B, C, D. Nah, pegawai yang terkait kemudian melakukan penelaahan. Nah, setelah itu laporan ditujukan kepada si pelapor setelah melalui proses telaah yang berjenjang. Misalkan tadi kan timnya ditunjuk pegawai atau tim terkait untuk melaah, kemudian dia buat draft telaahan, kemudian itu direview oleh atasannya. Setelah oke, draftnya jadi final, baru dikirimkan kepada si pelapor. Nah, 8 ini jawaban yang benar ini E. Tapi saya kategorikan ini soalnya nggak update. Karena nanti kamu bisa lihat ke Permenpan. Ini kebuka nggak sih Permenpannya? Nongol nggak di layar? Enggak, Pak. Masih masih slide yang soal. Oh, sebentar, saya tengok dulu. Udah sempat kamu pelajari belum? Udah, Pak. Udah sempat dibaca. Yang tahun 2009. Nah, ini nomor 9 kayaknya masuk ke ini deh. Masuk mulai ke auditnya ya. Seseorang, jadi 8 tadi jawabannya E ya. Tapi Iya, Pak. bakunya bisa kamu lihat deh di ininya, di Permenpannya. Iya, Pak. 9, seseorang yang bertugas melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang adalah tugas dari apa nih nomor 9? Auditor, Pak. Auditor. Definisi auditor apa? Ini tadi definisinya seseorang yang bertugas melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Itu ada pengertiannya di kode etik. Kamu sumbernya dari mana? Ada modulnya, Pak. Modul yang BPKP. Oh, di modul. Iya, ada yang kode etik, standar audit intern, terus audit intern sama komunikasi audit. Udah download kemarin, sebagian. Jawabannya auditor. Iya. Kalau yang kamu print nggak itu? udah, Pak, ada. Kok nggak muncul ya gambar kamu? Apa bukunya? Audit intern yang tahun 2014, modul kuning, Pak. Apa judulnya? Audit intern. Modul? Audit intern, judulnya audit intern sih. Yang nerbitin? Apa, Pak? Yang nerbitin? Penerbit, ini apa ya? E-learning, apa ini? Not ini loh, Pak. Yang modul kuning. Yang penerbitnya siapa? Instansi yang menerbitkan? BPKP, Pak. BPKP? Iya. Jawabannya auditor, bukan APIP. Pak, kemarin saya ada baca.
Kalau aktif, mana sih? Jadi gini, nanti terkait dengan auditor, kita akan belajar terkait pengertian. Auditor itu lebih ke profesinya ya. Iya. Jadi benar, jawaban kamu benar. Ada profesi, ada lembaga dan kelembagaan, ada juga ruang lingkupnya, ruang lingkup lembaganya. Kamu S1-nya apa ya? Hukum, Pak. Hukum. Waduh, hukum ya. Jadi nanti auditor itu kan ada dua. Auditor internal dan juga auditor eksternal. Kalau auditor eksternal itu siapa? Auditor eksternal itu BPK. Paham ya itu ya? Iya, Pak. Auditor internal itu apa? Siapa? Kalau auditor internal, kalau untuk tingkat pusat itu BPKP. Kalau untuk pemerintahan provinsi sama kabupaten itu ada inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten, Pak. Selain itu? Selain itu, apa ya, Pak? Satu lagi? Seingat saya sih 3, Pak. Kementerian dan lembaga 4. Oh iya, yang ini ya instansinya. Oh, berarti kementerian dan lembaga maksudnya? Ya. Oh iya, Pak, saya mau nanya juga nih, Pak. Kemarin kan sempat baca, jadi agak bingung nih, Pak, berkaitan dengan formasi yang saya pilih. Jadi kalau di audit itu kan audit internal, eksternalnya yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi saya mau nanya nih, Pak, kalau untuk yang analis hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat itu apakah masing-masing instansi itu emang ada pengawas internalnya, terus hubungannya sama audit internal yang inspektorat kabupaten sama provinsi dan BPKP itu gimana tuh, Pak? Soalnya kan yang dinas yang saya pilih itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi masih bingung itu hubungannya itu gimana, Pak? Jadi formasi auditor itu secara umum adanya di APIP atau di auditor eksternal. APIP itu kan audit internal ya. Iya. Nah, sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa formasi ini bisa ada di DPM PTSP. Tapi dari proses pengajuannya mereka kan melakukan analisis dulu terhadap kebutuhan pegawai, kemudian jenjang jabatan apa yang ada di dia kan masuknya nanti fungsional ya, jenjang jabatan fungsional apa aja yang ada nanti dibutuhkan di DPM PTSP. Kalau terkait dengan auditor internal itu adanya biasanya di APIP, ada di BPKP, Inspektorat Jenderal di Kementerian atau Inspektorat Utama. Kemudian ada juga di Inspektorat Provinsi, ada juga di Inspektorat Kabupaten. Nah, sepertinya kamu bakal nanti kenapa materinya audit terkait dengan auditor, lebih berat ke ini sih, lebih berat ke analisis hasil pengawasan. Apa itu hasil pengawasan? Biasanya produknya berupa laporan. Laporannya siapa yang menerbitkan? Bisa juga auditor internal atau auditor eksternal. Aspek apa di sana yang akan ditelaah? Aspek terkait dengan hasil pengawasannya. Nah, cuman saya bingung. Kenapa adanya di DPM PTSP? Seharusnya dia adanya
Inspektorat. di Bapeda, Iya, atau juga di inspektorat. Karena saya juga baru dengar informasinya. Kemudian nanti jabatan fungsionalnya apa? Analis itu. iya Pak. Kemarin juga kan waktu pertemuan pertama sama kedua Zoom-nya itu kan sama Kabid perizinan langsung dari Kepayang kan Pak, Mm, yang di mm, DPM nya. Jadi mm. kemarin saya tanya juga, dia juga bingung katanya soalnya untuk formasi yang analis hasil pengawasan dan pengaduan itu baru katanya kemarin-kemarin itu belum gitu. Jadi dia kemarin si materinya juga apa ya dikait-kaitkan aja gitu Pak. Jadi dia bilang nanti coba apa cari materi yang berkaitan secara mandiri, terus dia juga kasih materi yang dari DPM PTSP berkaitan dengan apa pengaduan. Tapi kalau untuk secara detail analis hasil pengawasan dan pengaduan masyarakatnya dia juga bingung kemarin. Nah, kalau pengaduan masyarakat itu dimanapun ada. Iya, Jadi ini barang baru sih sebenarnya. Tapi lebih stick ke auditornya deh. iya ketika auditornya. Salah satu tujuan standar audit ada semua nih. Ada di modul. Ini sih soal modul ini. Iya Pak ada standar audit. Jawabannya apa? Kalau jawaban saya sih Berdasarkan modul ya. ya berdasarkan modul. Pelaksanaan perencanaan audit intern oleh pimpinan APIP. Sebenarnya sih pilihan gandanya nggak terlalu sama, terlalu textbook sama di modul sih. Salah satu tujuan standar audit. Standar audit itu kan, nah kalau standar itu kan yang harus dipenuhi ya, bukan yang harus dicapai ya. Menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk prinsip dasar audit. Prinsip dasar yang B menyediakan kerangka kerja pelaksanaan, bukan. Yang C menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern, pengukuran kinerja, bukan. Kemudian yang D pelaksanaan perencanaan audit intern. Bentar, saya refresh dulu. Yang E menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit intern. Standar audit itu kan yang harus dipenuhi ya. Iya. Sebenarnya nggak ada yang ini sih, nggak ada yang spesifik ya. Apa maksudnya nggak ada yang textbook ya di sini? Iya, Kalau benar Pak. amatan prinsip-prinsip standar audit udah nggak menetapkan prinsip lagi. Kemudian menyediakan kerangka kerja pelaksanaan. Ini juga bukan. Yang C menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit internal. Ini bukan juga. Jadi jawaban yang paling tepat kira-kira D ya. Iya Pak. Kalau karena ini nggak, maksudnya apa ya? Pilihan jawabannya juga Iya. coba deh. Coba nanti kamu cek lagi ya. Iya Pak, siap. Nah, ini dia yang paling gampang nih. Yang bukan merupakan salah satu kewajiban auditor internal pemerintah dalam penerapan prinsip integritas. A. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran. Ini benar ya. Integritas itu jujur. Apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan itu sama. Menaati hukum dan membuat pengungkapan. Maksudnya tahu nggak yang B? Ya Pak. Yang membuat pengungkapan itu maksudnya apa yang ditemukan itulah yang ditulis orang. Iya, benar. Kemudian yang C, ini kontras banget. Yang C menghormati, dan ini kalimatnya kalimat positif semua kecuali yang D tidak berpartisipasi dalam kegiatan kepentingan. E tidak menerima gratifikasi. Yang D tahu nggak kenapa salah? Karena Prinsip apa yang di konflik kepentingan Pak. Karena kalau berkaitan dengan konflik kepentingan itu kan berkaitan dengan
pengambilan Prinsip apa? keputusan. Nah, dia Akuntabilitas, objektivitas, Pak. yang D itu lebih ke prinsip independensi. Oh, Yang E, yang D juga jawaban semuanya kan A, B, C, D jawabannya positif semua ya. Iya kan? Benar. Jawaban positif semua nih, jawaban benar semua. Cuman, saya kasih clue nih ya, yang D ini terkait dengan independensi. Artinya, dalam melakukan tugasnya, dia tidak berperan. Yang dimaksud dengan konflik kepentingan, misalkan dia punya bisnis, yang dia periksa rekan bisnisnya, atau dia memeriksa usaha, yang diperiksa adalah usaha keluarganya. Ketika dia memeriksa seseorang yang diperiksa ternyata ada hubungan kekerabatan, nah di situ nanti kemungkinan akan menimbulkan gangguan independensi. Artinya ada kemungkinan dia bisa berpihak pada orang yang dia periksa. Jadi yang dia itu benar jawabannya, tapi bukan terhadap prinsip integritas, terhadap prinsip independensi. Independen. Kemudian 16, pengungkapan semua fakta material yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan merupakan salah satu kewajiban auditor intern pemerintah dalam prinsip apa nih? B atau E? Tes B, Pak. Atau C? B. Hah? Objektif. D? B. B? B. Objektif. Akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan. Enggak, Pak, yang B. Oh, objektif. Iya. Keywordnya di sini ya, yang dapat mempengaruhi. Maaf. Yang mana? Keputusan. Ini kita B. nomor 16 loh. Iya. Yang B Delta? objektivitas. Oh, objektif B. Iya, benar. Objektivitas. Objektif itu dia tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk pihak internal. Jadi, apa yang dia tuangkan itu memang berdasarkan apa yang dia alami atau dirasakan, seperti itu. Iya. Kalau independen itu kan dari pihak luar ya. Kalau objektif itu sesuai dengan fakta. Seperti itu, jangan lupa. Yang 17, Ani merupakan salah satu auditor pertama pemerintah yang sudah bekerja selama 4 bulan. Selama penugasannya, ia selalu ditugaskan sebagai anggota tim untuk melaksanakan penugasan review laporan keuangan. Pada bulan kelima, ia mendapat surat penugasan dari atasan untuk bergabung bersama tim audit keuangan. Sebagai wujud penerapan prinsip kompetensi, apa yang seharusnya dilakukan Ani? B, Apa Pak. yang harus dilakukan? Menerima penugasan dengan antusias untuk menambah ilmu dan menambah pengalaman kerja. Jadi kompetensi itu lebih ke mengembangkan. Ini soal TKP ya? Ya, iya benar soal TKP, Ini Pak. nggak perlu dipikir sih. Jadi kita lewatin aja lah, ini gampang Ya. banget. AIP tahu? 18. Kode etik Oke. auditor internal pemerintah Indonesia. 18 ini salah satu kewajiban auditor terkait aturan perilaku dalam organisasi yang sesuai dengan KEIP adalah sebagai berikut, kecuali. Kalau nomor 18. Yang mana 18? Kalau pilihan saya sih D, Pak, menggalang kerjasama yang sehat dan strategis. Tapi saya juga bingung nih, Pak. Menurut saya sih semua jawabannya benar semua sih. Tapi menatap. Kayaknya deh, Pak, menggalang kerjasama yang sehat dan strategis. Soalnya ini juga belum jelas ya menggalang kerjasamanya ini dalam konteks organisasinya atau sesama auditor atau pihak apa ya, pihak auditor yang lain gitu. Jadi masih bingung untuk pilihan nomor poin D. Jadi kode etik itu lebih ke pengaturan
apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh person, oleh orang. Seseorang yang mempunyai profesi, misalkan profesinya auditor, dia punya kode etik. Profesinya dokter, dia punya kode etik. Jadi dia mengatur mengatur terkait dengan perilaku orang yang mengemban profesi tersebut. Jadi kita nggak bicara lembagaannya ya, misalkan hubungan antara inspektorat dengan inspektorat lainnya, dengan OPD lain. Jadi perlu kamu ketahui terkait dengan auditor, jabatan auditor yang melakukan pemeriksaan, itu selalu berkaitan dengan peraturan. Peraturan apa? Peraturan perundang-undangan. Kamu kan hukum ya. Sebagaimana kita ketahui yang namanya peraturan perundang-undangan itu kan sifatnya dinamis. Jadi yang ini benar, mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti apa yang saya tadi bilang, cari peraturan Menpan terkait dengan pengaduan masyarakat tadi kan. Akhirnya diketahui bahwa peraturan terbarunya tahun 2009. Nah ini penting karena apa? Kalau kita salah merujuk aturan berarti kan menunjukkan kita tidak profesional. Jadi salah satu tujuan dibentuknya peraturan terkait kode etik itu menunjukkan bahwa profesi yang dijalani adalah profesi yang sifatnya profesional. Gitu. Kemudian nomor 19, tindakan yang tidak hanya menggambarkan kejujuran, namun juga hubungan wajar dengan keadaan yang sebenarnya merupakan deskripsi. Terkait kejujuran, gampang ini. Ya, integritas, Pak. Kalau prinsip, gampang ya. Ini langsung 20. Sikap jujur tidak dipengaruhi, pendapat. Objektivitas. Seharusnya nggak usah pakai kata jujur ya. Karena keywordnya tidak dipengaruhi pihak manapun ini ya. Ini betul jawabannya objektivitas yang dimaksud dengan kerahasiaan. D. Sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang. Gampang ya. Ya. Kemudian perilaku profesional. C. Tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Ini kan dibolak-balik aja ya dari atas itu ya. Nanti kalau kamu belajar SAIPI atau apa, pelajari definisi ya. Iya, Pak. Definisi, kemudian definisi, prinsip, kemudian tahapan. Dan nggak mesti kamu pelajari semua sih. Kamu cukup mengklasifikasi misalkan tahapan ini A, B, C, D, E. Karena nanti jawaban di dalam soal itu pasti ada pembedanya. Ya. Pasti ada keywordnya. Pasti diselipkan di situ. Jawabannya itu udah terselip di soalnya. Kemudian 23 terkait dengan profesional. Nah ini dia. Ini modul diklat ada nih. Yang dimaksud profesional itu terkait dengan profesi khusus. Misalkan di bidang kesehatan ada dokter, ada perawat. Ya. Kemudian untuk dikatakan profesional, dia harus adanya sertifikat keahlian. Contohnya seseorang belum bisa dikatakan sebagai praktisi hukum kalau dia belum punya sertifikat sebagai lawyer atau lulus ujian kompetensinya. Kemudian memerlukan pendidikan tertentu. Nggak mungkin dikatakan profesional, misalkan auditor bisa jadi dokter gitu. Walaupun kamu itu formasinya hukum, tapi pendidikannya hukum, ikut formasinya auditor yang bidang ilmunya auditing dan akuntansi, nanti kan ketika kamu diterima didiklatkan lagi. Jadi memerlukan pendidikan tertentu. Kemudian yang D, ini pertanyaan negatifnya D ya jawabannya. Kemudian yang E, ini terkait dengan hak dan kewajiban nih. Berkaitan dengan profesi, memerlukan keahlian, memerlukan pendidikan.
adanya untuk dapat memberikan hasil pekerjaan yang memuaskan, dan jangan lupa untuk melakukan pekerjaannya dia mendapatkan bayaran. Itu yang namanya profesional. Kalau nggak dibayar nggak profesional namanya. Iya. Ya kan? Kamu bisa nyanyi? Kamu bisa nyanyi? Enggak, Pak. Bisa nyanyi nggak? Berarti Enggak. kamu penyanyi profesional. Nggak mau nyanyi karena nggak dibayar kan? Iya, iya. Ya, penyanyi kalau orang nggak bisa nyanyi itu penyanyi profesional. Karena dia bayarannya mahal banget. Kemudian, ini makin ke belakang makin gampang nih. Buku kuning deh, buku diklat BPAP ada. Iya. Manajemen risiko sama diklat peran auditor. Apa sih istilah? Nah, udah saya download sih. Udah, Iya. kamu download belum? Ada sih, Pak. Oh, Bentar ya. ada Ini 5 atau 6. Ada banyak sih. modul audit intern, modul kode etik, Udah, KMRP ini. udah, Pak. Manajemen pemerintahan pusat nggak usah dipelajari ya. Oh, nggak usah, Pak ya? Nggak relevan sih sama manajemen pemerintah daerah. Iya Ya sih. kalau kamu ada waktunya belajar manajemen pemerintah daerahnya deh. Iya, siapa? Oke, nomor 24. Auditor sebagai profesi yang memerlukan suatu standar dan kode etik yang berfungsi sebagai Pedoman. apa Jadi, nih? pedoman, Pak. Standar kode etik Jadi itu. tujuan adanya standar dan kode etik itu untuk menciptakan insan-insan yang profesional ya. Yang dia itu alat mendorong terciptanya komitmen dalam organisasi itu apa? Itu. Visi misi ya. Iya, lebih ke visi misi, tujuan, alat mendorong. Membangun struktur organisasi yang kuat itu terkait dengan kelembagaan. Misalkan dasar hukumnya, kemudian peraturan-peraturan yang terkait dengan jabatan fungsional yang ada di dalam instansi itu, kemudian adanya SOP, adanya sarana dan prasarana. Jadi 24 ini jawabannya pedoman bagi seluruh anggota profesi dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi kode etik itu tidak hanya berisi perintah ya, berisi larangan juga. Nah, yang 25. 25 Kelihatan yang salah negatif D, Pak. nih. Yang negatif itu Bersifat D. mengikat bagi anggota profesi. Jadi seluruh anggota profesi itu wajib menaati kode etik. Ya. Kemudian yang B ini modulnya modul kode etik KESAI kalau dulu tuh. Kode etik dan standar audit intern. Ya. Yang C berguna agar hasil pekerjaan memenuhi kualitas. Nah, yang C ini terkait dengan unsur profesionalisme ya. Yang D merupakan sistem dari prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu pun. Secara keywordnya pribadi ya. Iya. Ini udah menguasai kamu. 6. Ya, udah menguasai. Tapi berdoalah materinya sama ya. Amin. Akuntingnya paham nggak? Saya takutnya yang keluar akunting nanti. Iya, Pak, saya yang belum terlalu memahami emang yang akunting, Pak. Agak bingung. Tapi yang saya ajarin tadi itu analisis soalnya. Iya, Pak. Karena dia ada di situ semua jawabannya. Iya, Pak. 27. Pada umumnya pekerjaan yang menyangkut kepentingan orang banyak perlu diatur dengan standar. Karena standar berfungsi untuk, ini jelas ya. Iya. Standar itu ya harus dicapai kan saya bilang. Ukuran mutu. Yang harus dipenuhi. Suatu alat yang dimaksud bagi pegangan atau pedoman bagi para pejabat dan auditor APIT dalam bersikap. Ini kode etik nih. Iya, kode etik, Pak. Bentar. Jangan langsung disimpulkan karena di bawahnya ada SAIPI. Oh iya. Pegangan bersikap ya. Iya, bersikap. Sikap itu lebih ke personnya ya, kode etik. Kalau standar audit itu lebih ke produknya. Nanti bisa dibedain itu ya.
Iya, Pak. mana yang kepada actionnya, Hmm. mana yang kepada outputnya, terus bisa di SPIP ini sistem pengadilan intern pemerintah. Ada modul SPIP enggak ya? Enggak ada juga ya. Tata kelola itu tadi good governance, kemudian pengendalian internal itu kerangka besarnya di C, di SPIP. SPI. Ini 29 di modul KESA ya, Kode Etik dan Standar Audit. 3 dari 6 prinsip etika yang tertuang dalam Kode Etik IP adalah sebagai berikut. Yang mana nih? Yang C, Pak, kompetensi akuntabel profesional. Oke. Yang A ini mana yang salah? Yang kerahasiaan. Independensi, Pak. Kalau di modul saya tahun 2014 itu yang nggak masuk itu independensi, Pak. Modul warna kuning ya, 2014 ya? 2014. Kalau kerahasiaan masuk, cuman yang nggak masuk independen. Pertama integritas, kemudian objektivitas, kemudian kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional. Kalau ini apa? Ini sebenarnya prinsip BPKP pionir, profesional, independen, N itunya nurani, O-nya itu orientasi pengguna. Jadi dia campurkan. Ini kayaknya dia ngambil dari modul BPKP deh. Kayaknya rata-rata sih dari itu. 29 sama 30 itu korelasi ya. Jadi jawaban 29 ini ada di 30. Jadi ini prinsip etika. Iya, etika. Nah, nomor 31 selanjutnya terkait dengan BKPM. Sebentar ya. Iya, Pak. Yang terkait auditor ada pertanyaan nggak atau ada permasalahan nggak? Kalau untuk auditor sih, insya Allah sebagian kecil udah paham, Mbak. Tapi yang masih bingung yaitu tadi yang untuk akuntingnya masih bingung. Terus sama tadi yang ditanya tadi terkait korelasinya apa yang di DPM PTSP sama inspektorat dan lain-lain tadi sih, Pak. Hasil pengawasan itu tidak melalui internal ya. Ada juga hasil pengawasan, saya tambah deh kamu. Ada terkait pengawasan dari eksternal. Nah, hasil pengawasan ini kan bisa berindikasi pidana ya. Kalau di hukum itu pidana khusus tindak pidana korupsi. Oke. Nah, kapan suatu hasil temuan itu dari temuan yang sifatnya administratif berubah menjadi temuan yang sifatnya pidana? Kan yang namanya temuan itu kan berarti, oh ya, gini aja. Sebelum masuk ke sana, tahu definisi audit nggak? Audit itu apa ya? Secara garis besarnya sih mengenai analisis, review, itu dan langkahnya. Langkahnya. Itu langkah kerjanya, itu metode kerja. Yang bahasa awamnya deh, audit itu apa? Audit itu kurang paham sih, Pak. Menelaah ya, menelaah. Jadi audit itu adalah membandingkan antara kondisi dengan kriteria. Nah itu gampangnya. Ya kan? Kondisi. Seperti yang contoh saya bilang tadi. Kondisinya apa? Dia mengadakan
yang terkait pengadaan tadi masih ingat, Iya. dia mengadakan 10 unit misalkan meja. Mm-mm. Kemudian kriterianya dia mengadakan, peristiwanya gini, dia mengadakan 10 meja, tapi kondisi yang real datang hanya 9, ya kan? Mm-mm. Kriterianya apa? Ya kriterianya yang dipakai dokumen pengadaannya itu kan. Kamu Iya. kan pengadaannya 10, kenapa datangnya 9? Nah, di situ dikembangkan menjadi temuan ketika dia tidak sesuai dengan kriteria, berarti kan ada yang dia langgar tuh. Nah, pelanggaran itu kan sebenarnya kalau di hukum itu sifatnya abu-abu sih, tergantung penegak hukumnya kan, Iya, mau Pak. pakai aturan yang mana. Nah, kalau semua pelanggaran yang terjadi di dalam proses audit itu larinya ke pidana, ya penuh penjaranya kan. Iya, benar. Nah, kemudian dengan kita membandingkan proses antara kondisi dan kriteria, itu kalau kamu ingat, kamu catat ya, KKSA. Apa, Pak? Kondisi, SA. Heeh. kriteria, Mm-mm. sebab, Sebab akibat. Nah, akibat. Oke. Kondisi, kriteria, sebab, akibat. kita kan tidak bisa serta-merta menyatakan itu pelanggaran yang sifatnya pidana. Karena kita lihat dulu penyebabnya apa. Ternyata penyebabnya memang barangnya langka. Berarti kan itu di luar kuasa daripada para pihak yang mengadakan barang itu kan. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya sifatnya material nggak? Misalkan jika hanya tidak terpenuhi output, misalkan itu ya nggak masalah. Misalkan dia ngadakan 10, yang datang 9. Tapi yang dibayar tetap 9. Itu kan hanya sifatnya administratif. Kecuali di penyebabnya itu ada hal yang sifatnya kesengajaan. Nah, itu tidak langsung jadi pelanggaran yang bersifatnya pidana. Jadi di aturan undang-undangnya saya lupa terkait dengan administrasi pemerintahan. Jadi temuan audit itu baik itu APIP ataupun auditor ekstern dari BPK itu wajib ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari. Tapi nanti kamu kasih tanda tanya ya, kamu googling nanti 60 hari kalender atau 60 hari kerja, saya lupa pastinya. Itu wajib ditindaklanjuti dalam 60 hari. Ketika 60 hari itu tidak ada tindak lanjut, baru itu bisa dilimpahkan ke aparat penegak hukum untuk ditelaah dulu nih. Ini benar nggak ini pelanggarannya mengarahnya ke pidana? Karena bisa aja karena kan dari KKSA itu kondisi, kriteria, sebab, akibat. Nah, proses audit itu pada akhirnya adalah memberikan rekomendasi. Ketemu nih kondisinya apa, kriterianya apa, sebabnya apa, akibatnya apa, dirumuskan. Kemudian ini dicatat juga. Tujuan akhirnya adalah memberikan rekomendasi yang menghilangkan penyebab. Nah, terkait dengan kapan dia menjadi temuan yang sifatnya pidana, itu batas waktunya 60 hari. Jika diketemukan, ini agak terlalu jauh sih, jika diketemukan adanya mens rea. Paham kan mens rea, niat jahat? Oke. Jadi tidak serta-merta temuan itu sifatnya pidana ya. Jadi itu sih audit, saya lupa juga tadi ngasih tahu di awal. Terus manajemen risiko. Jadi diingat ya, outputnya itu berupa laporan yang berisi rekomendasi. Ini kita masih ada 5 soal lagi. Sebenarnya ini lebih cocok dibahas kemarin ya. Iya, ini lebih ke penanaman modal. Kayaknya soalnya keselip. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kayaknya 31 sampai 35 kamu bisa pelajari sendiri ya. Ini berkaitan penanaman modal. Jadi
Saya juga nggak yakin ini keluar di ininya, keluar di Iya, apanya? di SKB-nya nanti. Saya takutnya malah akuntansi deh. Kalau dari yang udah ikut SKB, katanya untuk soal mengenai instansi yang dipilih itu nggak masuk, Pak. Misalnya Dinas Penanaman Modal, jadi dia nggak ada soal yang berkaitan instansi. Jadi apa ya, kemarin dia bilang pelajari mengenai manajemen risiko, APIP, SPIP, terus perbendaharaan negara sama apa ya, pengelolaan keuangan negara dan daerah. Berarti MPP MPD belajar dong. Iya. Aduh, saya mau ngasih tahu apa di MPP MPD ini. Penganggaran keluar nggak? Penganggaran belum tahu sih, belum ada yang bilang sih, Pak. Tapi ada katanya yang soalnya bentuknya misal apa ya, seperti yang soal yang Bapak contohkan tadi, misal ada pembelian untuk ATK, terus apa ya, anggarannya 8 juta, terus kelebihan gitu. Jadi nanti yang apa ya, kemarin bentuknya ibaratnya yang dikembalikan berapa. Jadi ada sih semacam soal hitung-hitungannya, tapi nggak banyak, cuma paling 1 atau 2 soal katanya. Konsep biaya perolehan. Kurang tahu juga, Pak. Nah, gini, kamu pelajari sekilas konsep terkait dengan biaya perolehan. Misalkan nih ya, pengadaan gedung. Nilai fisik bangunan gedung itu 1 miliar gitu kan, misalkan ya. Kemudian dia bikin dokumen perencanaan itu 50 juta. Kemudian dia kan pakai konsultan tuh pengawas. Misalkan konsultan pengawasnya 100 juta. Kemudian biaya tim pengadaannya itu 150 juta. Berapa nilai bangunan itu? Berapa jadinya? 1 miliar kah? 1 miliar 50, 1 miliar 100, 1 miliar 150, 1 miliar 300. Berapa? Belum paham, Pak. Nah, jadi konsep harga perolehan itu adalah harga barang tersebut ditambah dengan seluruh biaya yang muncul dalam proses pengadaan barang tersebut. Misalkan tadi saya sebutin biaya perencanaan, itu digabung ke gedung, 50 juta tambah 50 juta. Kemudian biaya konsultan 100 juta. Kemudian biaya tim pengadaan 150 juta. Jadi 1 miliar 300 semua ditambahkan. Pokoknya semua biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang itu. Memang bikinnya misalkan cuma 1 miliar tuh, biaya material, biaya tukang dan lain-lain. Tapi kan dalam proses pengadaan itu ada honor panitia, ada kegiatan monitoring, ada kegiatan konsultasi, ada pengawasan dari konsultan pihak ketiga, ada biaya perencanaan, kan semua dijumlahkan. Nah, kamu cari konsep biaya perolehan. Kemudian yang penting siklus APBN. Siklus APBN. Ya. Terus kewenangan. Mau nanya sedikit, Pak. Apa? Berkaitan tentang pengelolaan keuangan daerah atau perbendaharaan negara ya. Jadi ada yang berperan sebagai bendahara umum negara, bendahara umum daerah gitu kan, Pak. Jadi saya bingung nih, Pak, antara untuk yang daerah SKPD sama SKPKD sama PPKA tuh, itu bedanya gimana tuh? Jadi kalau di pemerintah pusat itu namanya bendahara umum negara. Itu dijabat oleh Menteri Keuangan. Kemudian kan pengelolaannya itu kan nggak mungkin dipegang semua oleh Menteri Keuangan kan. Jadi dia didelegasikan kepada namanya pengguna anggaran. Siapa pengguna anggaran di pusat? Itu adalah menteri. Kemudian
Menteri kan juga nggak mungkin tuh ngelola keuangan anggarannya sendiri. Menteri baru dia delegasikan kepada kepala unit kerja, baik itu eselon 1, eselon 2, eselon 3, sampai unit kerja yang paling kecil. Itu yang ngelola namanya kuasa pengguna anggaran. Nah, kalau di daerah, bendara umum daerahnya itu kepala BKD, Badan Keuangan Daerah. Di daerah itu namanya beda-beda. Ada BKD, ada DPPKA, DPPKAD, DPKAD, sorry. Tergantung dengan bentuk. Kalau di daerah kan nggak semuanya sama bentuk instansinya. Jadi kalau di daerah itu saya ingat dulu ya, bendara umum daerahnya itu kepala BKD, kemudian didelegasikan itu kepada siapa? Kepada KPA, PA, pengguna anggaran. Pengguna anggaran di daerah itu kepala dinas. Oh, kepala dinas. Atau kepala badan. Tergantung, bisa juga setda sih. Nah, dari PA itu didelegasikan lagi kepada KPA. Kalau instansinya kecil, itu bisa dirangkap langsung. Didelegasikan ke kepala bidang. Kepala bidang ya. Bisa juga dirangkap langsung, tergantung sih. PA merangkap KPA itu kalau misalkan nggak ada pejabat. Nah, untuk menduduki posisi KPA itu ada diklatnya, ada pelatihannya. Sudah jelas kan? Iya, Pak. Kalau di daerah itu ibaratnya kepala dinas itu seperti menterinya lah. Jadi siapa PA, pengguna anggaran itu memang menteri. Pengguna anggaran itu terkait dengan seluruh anggaran yang ada di kementeriannya. Apalagi pertanyaannya? Siklus APBN tahu? Rencanaan. Kemarin udah dicatat sih, tapi emang masih paham, Pak. Ada 5. Ada 5. Iya. Saya lupa. Tapi di googling bisa ya. Iya, Pak. Yang perlu dicatat adalah ini. Periodenya. Misalkan perencanaannya dari bulan apa ke bulan apa itu pemerintah pusat ngapain. Nah, itu perlu bisa sih dicatat. Ada kayaknya di modul MPP itu. Regimen pemerintah pusat. Untuk yang pusat belum di print sih, Pak. Tapi udah di download. Bentar. Siklus APBN. Googling aja bentar. Kalau ini tahu apa? LKPD. Laporan Keuangan Pemerintah. LKPD. Enggak, Pak. Enggak tahu. Ini ada nih, saya kasih linknya di chat ya. Ya, siap, Pak. LKPD. Kira-kira ada yang mau ditanyakin lagi nggak? Udah cukup, Pak, untuk yang sekarang. Masih apa ya? Selanjutnya kapan? Hari apa? Kira-kira Bapak bisanya kapan, Pak? Soalnya saya tanggal 12 itu ujiannya, Pak. Oh, nggak nyampe tanggal 12. 12 itu Senin ya? Hari apa? Minggu? Minggu. Ini hari apa sih, Senin ya? Iya, hari ini Senin. Ujiannya hari Minggu, Pak. Senin. Oh, ujiannya hari Minggu? Iya. SKD kamu berapa kemarin? 430, Pak. 430 per 550 ya? Hampir 80% ya. Sulit nggak sih tahun ini? Kalau tahun ini sih nggak
apa ya, yang sulitnya itu bukan sulit sih, untuk pemahamannya itu di apa TKP. Jadi bahasanya itu menurut saya, enggak cuma saya sih Pak, jadi udah tes bilangnya di TKP itu bahasanya itu tinggi, bahasanya apa ya, Hmm. udah tingkat tinggi lah, bukan bahasa sehari-hari lagi menurut menurut teman-teman dan Kalau saya. tapi bukannya tahun ini ya nggak tahu ya. Mm-mm. Kalau menurut saya sih tes CPSKD paling mudah deh. Kalau untuk TIU sama TPK-nya iya Pak. Tapi kalau TKP. untuk TKP-nya dari apa ya, kisi-kisi, bukan kisi-kisi sih, eh, dari bimbel yang kita ikutin atau Mm-mm. materi-materi yang kita baca dan pelajari itu emang ada sedikit agak berbeda Pak. Di Jadi mana? Di TWK. iya sih, ya di pilihannya itu rata-rata hampir mirip. Jadi tinggal apa yang terdekat, yang mendekati aja sih yang dipilih, sama kalimatnya di soalnya itu bahasanya terlalu tinggi sih menurut Panjang-panjang kita. di TWK, TIU-nya. Di TKP Pak, kalau TIU sama WK sih standar sih, lumayan nggak terlalu Hmm. susah. Tapi TKP-nya, soalnya di tahun ini itu untuk TKP rata-rata tembusnya cuman 180, 190-an. Kalau untuk yang poin 200-an sedikit Pak. Ya udah deh. Kamu baca-baca aja ya. Berarti ada Ya, 6 modul. iya. 6 modul ini nggak terlalu banyak sih. Ini kan kalau di kelas saya seminggu atau 2 minggu gitu. Iya. Kalau nggak salah kan ada latihan soalnya. Jadi Mm-mm. pelajarin itu, kemudian dipertajam analisis soalnya. Iya, Karena siap. karena ya jawabannya ada di situ. Kita tinggal mencari korelasi antara pilihan jawaban dengan pilihan Iya. dengan soalnya. Iya, Untuk Pak. hari ini kita cukup. Iya, siap. Nanti insya Allah sih kalau nggak ada kendala Rabu kali ya, Iya, jam Pak. yang sama ya. Nanti Oke. saya kabarin. Kalau misalkan ada perubahan, saya usahakan minggu ini Rabu lah, biar ada jeda kamu sehari untuk baca. Dibaca aja, nggak usah ini, nggak usah diapalin. Nanti Iya, Pak. takutnya Siap. yang lain nggak masuk. Udah itu aja ya. Saya Iya, Pak. akhiri ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Assalamualkum. Ya, Buat sama-sama.